Apakah betul Rusia pernah pengen gabung sama NATO? Hai Geek Squad, back to Reporter Aurel. Hari ini aku mau ngebahas topik yang lagi hangat nih, tapi masih berhubungan sama sejarah juga. Di media sekarang ini tuh lagi rame tentang invasi yang dilakuin oleh Rusia ke Ukraina. Konflik antara Rusia sama Ukraina tuh sebenarnya udah ada sejak tahun 2014, pas Rusia pengen ambil alih Crimea, sebuah daerah di Ukraina. Dan kalau misalnya ditelusuri lebih jauh, konflik keduanya tuh udah ada sejak Uni Soviet runtuh. Lalu bertahun-tahun kemudian, kedua negara saling berkonflik baik secara militer ataupun politik. Puncaknya terjadi di bulan Februari kemarin, Presiden Vladimir Putin ngirim kekuatan militer ke daerah Ukraina. В соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН. Alasannya, Putin nyatain dalam pidato yang disiarin secara nasional kalau tindakan ini tuh diperluin setelah US dan sekutunya melintasi garis merah Rusia dengan memperluas NATO. Dia juga mengklaim kalau Rusia tuh sebenarnya nggak berencana buat menduduki Ukraina kok. Putin juga mengatakan tujuan dari operasi itu adalah demilitarisasi Ukraina. Tapi sebelum itu, pas pertemuan di Geneva, Swiss di bulan Juni 2021 antara Amerika dan Rusia, Vladimir Putin bacain sebuah tuntutan, yaitu dia pengen supaya Ukraina nggak gabung ke NATO dan minta NATO buat menarik diri dari wilayah anggota aliansi NATO yang bergabung sejak tahun 97. Di antaranya ada Polandia, Romania, Slovakia, Bulgaria, dan lain-lain. Serta nggak ngelakuin latihan militer di daerah Eropa Timur dan negara Balkan. Tapi tuntutan itu nggak direspon baik sama NATO dan Amerika Serikat. Akhirnya Rusia milih melancarkan agresi militer ke Ukraina. Gimana ya jadi Ukraina? Di satu sisi Ukraina tuh pengen pertahanin kedaulatan negaranya. Di sisi lain, Rusia tuh pengen supaya Ukraina nggak gabung ke NATO yang bisa ngakibatin terancamnya wilayah kedaulatan Rusia. Tapi kita nggak bakal bahas konflik Rusia dan Ukraina lebih jauh di sini karena kayaknya akhir-akhir ini udah banyak bermunculan ahli hubungan internasional yang pada expert. Tapi kita akan bahas apa itu NATO dan beberapa fakta unik tentang NATO. Shall enter into force between the states which have ratified it as soon as the ratifications of the majority of the states. Setelah Perang Dunia Kedua, sebagian besar Eropa hancur. Sekitar 36,5 juta orang Eropa tewas dalam konflik tersebut dan 19 juta diantaranya warga sipil. Negara Eropa yang hancur karena perang tuh mulai pengen cepet-cepet pulih pasca perang. Terus tahun 1948, Inggris, Prancis, Belgia, Belanda, dan Luxembourg membentuk aliansi yang disebut Uni Eropa Barat. Aliansi ini didirikan supaya negara yang termasuk di dalam aliansi tersebut tuh dapat keamanan yang lebih stabil sebelum mereka bangun lagi ekonomi dan perdagangan buat nyelamatin negara mereka pasca perang. Tapi karena ketakutan akan kekuatan Soviet yang meningkat dalam Perang Dingin, mereka pun cari aliansi yang lebih kuat. Nah, lahirlah NATO atau NATO. NATO sendiri adalah singkatan dari North Atlantic Treaty Organization atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara. Biasa juga disebut dengan Perjanjian Washington karena ditetapin di Washington, US tanggal 4 April 1949 sama 12 negara, yaitu Belgia, Kanada, Denmark, Prancis, Islandia, Italia, Luxembourg, Belanda, Norwegia, Portugal, Inggris, dan Amerika Serikat. Ini tuh semacam grup anti-Soviet. Sering dibilang kalau Pakta Pertahanan Atlantik Utara didirikan sebagai tanggapan atas ancaman yang ditimbulin sama Uni Soviet. Ini cuma sebagian yang benar sih. Faktanya pembentukan aliansi ini tuh merupakan salah satu upaya buat mencapai 3 tujuan. Yang pertama, menghalangi ekspansionisme Uni Soviet. Melarang kebangkitan militerisme nasionalis di Eropa lewat kehadiran
Amerika Utara yang kuat di benua itu dan mendorong integrasi politik Eropa. Dari 12 negara tersebut, kini NATO berkembang menjadi 30 negara yang tersebar di Eropa, Amerika Utara, dan Eurasia. It is the will of the people of the world for freedom and for peace. Nah, gimana sih cara buat gabung sama NATO? Barangkali ada yang mau join kan? Apakah cuma negara-negara keren aja yang bisa masuk? Atau ada biaya membershipnya? Warnet kali ah. Sebenarnya pintu NATO itu tetap terbuka buat negara Eropa manapun, asalkan mereka tetap ngelakuin komitmen dan kewajiban keanggotaan. Juga mereka berkontribusi sama keamanan di kawasan Euro-Atlantik. Dari tahun 1949, keanggotaan NATO udah ningkat dari 12 jadi 30 negara melalui 8 putaran perluasan. Syarat keanggotaan tertuang dalam perjanjian pasal 10-nya NATO yang kurang lebih berbunyi kayak gini. Artinya negara lain tuh bisa bergabung kalau dapat undangan dari NATO. Dengan persetujuan dari semua anggota NATO yang telah bergabung ya. Negara yang diundang tuh harus punya 3 syarat, yaitu adalah negara Eropa, of course. Negara itu harus punya prinsip demokrasi, dan negara itu harus berkontribusi sama keamanan kawasan Euro-Atlantik. Dan kalau syarat-syarat ini udah terpenuhi, negara itu bisa diundang buat gabung sama rencana aksi keanggotaan atau disingkat MAP. Bukan PT Fashion, tapi Membership Action Plan. Rencana ini kasih saran dan dukungan yang disesuaikan sama berbagai aspek keanggotaan, mulai dari pertahanan, militer, sampai masalah politik dan juga hukum. Nah, kalau misalnya dalam hal politik dan ekonomi, seorang calon anggota tuh harus memenuhi syarat, dia harus memiliki proses demokrasi yang stabil. Jadi, negaranya tuh nggak lagi perang sama negara tetangganya, dan negaranya juga harus menjunjung tinggi HAM. Kalau di dalam aspek militernya, calon anggota NATO ini harus memenuhi standar militer yang ditetapin sama NATO. Dan negara ini juga wajib siapin anggaran beberapa persen gitu buat militer. Istilah gampangnya, MAP ini tuh semacam aturan yang harus dipenuhi sama anggota, mulai dari pertahanan sampai masalah politik. Dan ini tuh ada standarnya. Tiap negara beda-beda lamanya dalam memenuhi standar itu. Ada yang cepat, ada juga yang lama. Nah, kalau misalnya suatu negara udah memenuhi standar, pembicaraan aksesi bakalan dilakuin. Republic of Albania to sign the accession protocol. Ini tuh kayak semacam sidang skripsi gitu yang ditanya-tanyain sama dosen. Ya, kurang lebih mungkin kayak gitu. Kalau negara itu lulus sidang, maka akan berlanjut ke proses selanjutnya. Proses selanjutnya adalah NATO akan jelasin apa aja yang jadi komitmen, hak, kewajiban kalau negara itu jadi member, jadi anggota NATO. Dan negara yang bersangkutan tuh harus menerimanya dengan lapang dada. Langkah selanjutnya mengharuskan setiap anggota buat menandatangani dan meratifikasi protokol aksesi ini. Sambil nunggu proses ini, negara yang masih proses jadi anggota alias calon member langsung dimasukin ke dalam berbagai macam kegiatan dan tugas NATO. Kerja dulu ya Shay, diterima enggaknya belakangan. Nah, yang tadi aku sebutin, calon anggota tuh bakalan nandatanganin protokol aksesi. Itu tuh apa sih? Buat yang belum tahu, aksesi itu adalah kayak semacam sebuah tindakan formal yang dilakuin suatu negara di tingkat internasional buat nyatain atau buat jadi pihak dalam suatu janji. Istilah aksesi ini tuh gak jauh beda sama ratifikasi, persetujuan, dan adesi. Please correct me if I'm wrong ya. Terakhir, calon anggota harus mengadopsi dan mengesahkan RUU ratifikasi buat gabung sama NATO. Kalau misalnya RUU itu disahin jadi undang-undang, maka negara itu resmi jadi anggota NATO. Yeay! Negara-negara tertentu ini diundang buat gabung sama NATO, keputusannya diambil sama Dewan Atlantik Utara berdasarkan kesepakatan antar semua sekutu. Saat ini nih, 3 negara mitra udah nyatain aspirasi mereka buat jadi anggota NATO. Mereka adalah Bosnia dan Herzegovina, Georgia, dan Ukraina. Republik Makedonia Utara jadi negara yang
baru aja gabung sama NATO pada 27 Maret 2020 kemarin. Tahu nggak sih, Makedonia Utara tuh butuh waktu hampir sekitar 20 tahun sampai akhirnya diterima sebagai anggota. Meskipun ya, NATO ini tuh khusus negara Eropa dan beberapa negara Amerika Utara. Tapi, dalam perjalanannya, NATO jalin hubungan kerjasama sama beberapa negara di Asia. Hal ini dipercayai sebagai salah satu fungsi NATO buat jaga perdamaian dunia, cenah. Jadi mereka kerjasama sama organisasi di luar NATO. Negara yang diajak kerjasama itu antara lain Jepang, Korea Selatan, New Zealand, Singapura, Pakistan, dan India. Indonesia enggak, karena dulu pas September 1961, Indonesia bersikap non-blok. Artinya, Indonesia tidak ingin menjadi bagian pertikaian dari dua blok, blok barat dan blok timur, dan ingin bersikap netral. Tapi kenapa? Kok pada pengen gabung? Nah, perjanjian NATO terdiri dari 14 pasal. Salah satu yang bikin banyak negara pengen gabung, itu pasal kelima. Bunyinya demikian. Dengan kata lain, kalau misalnya ada satu anggota NATO yang diserang, maka semua anggota NATO wajib buat bantu dia, baik secara militer alias ngirimin persenjataan atau bantuan finansial. Makanya gak heran kan beberapa negara tuh yang kecil di Eropa pengen banget bisa gabung sama NATO. Jadi inilah yang mungkin ditakutin sama Vladimir Putin kalau Ukraina gabung sama NATO. Karena kalau someday Rusia nyerang Ukraina, secara otomatis ini sama aja bakalan jadi pernyataan perang ke semua anggota NATO. Yaitu Amerika, Inggris, Prancis, dan lain-lain. Inilah yang nanti bakal disebut sebagai perang dunia ketiga. Понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО, и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Setiap serangan bersenjata dan semua tindakan yang diambil itu harus cepat-cepat dilaporin ke Dewan Keamanan. Nah, tindakan-tindakan ini bakalan diberhentiin kalau Dewan Keamanan tuh udah ngambil tindakan duluan yang diperluin buat memulihkan dan memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Tapi pernah gak sih pasal 5 ini tuh dilaksanain? Oh, pernah. Cuma terjadi satu kali dalam sejarah, yaitu peristiwa 9/11 di Amerika. Serangan teroris 11 September 2001 di World Trade Center dan Pentagon nunjukin kepada sekutu kalau kekacauan politik di belahan dunia yang jauh pun bisa nimbulin konsekuensi yang mengerikan di dalam negeri. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, NATO pakai klausul pertahanan kolektifnya pasal 5 tadi. Setelah serangan 9/11, koalisi negara termasuk banyak sekutu NATO melakukan intervensi militer di Afghanistan pada musim gugur 2001. Tujuan dari misi tersebut, Operation Enduring Freedom, adalah untuk menolak Al-Qaeda sebagai basis operasi dan menahan sebanyak mungkin pemimpin Al-Qaeda. Pada bulan Desember 2001, setelah penggulingan rezim Taliban, resolusi Dewan Keamanan PBB 1386 mengesahkan pengerahan pasukan bantuan keamanan internasional, International Security Assistance Force atau ISAF, yaitu kekuatan di dalam dan sekitar Kabul buat membantu menstabilkan negara dan memelihara perdamaian. Pada Agustus 2003, NATO ambil alih komando dan koordinasi ISAF. Itulah pertama kalinya pasal 5 tuh beneran diterapin, dan mudah-mudahan jadi yang terakhir ya. Apakah betul Rusia pernah pengen gabung sama NATO? Ini sebenarnya hal yang menarik nih. Di awal tadi udah disampaikan kalau tujuan utama NATO dibentuk ya buat ngatasin paham komunis supaya jangan sampai nyebar di Eropa. Tapi ternyata Rusia pernah pengen gabung sama NATO loh. Tapi Rusia saat itu masih dalam bentuk USSR atau Union of Soviet Socialist Republic. Lebih dari setengah abad yang lalu, Uni Soviet berusaha buat ngajuin keanggotaan dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara. Bisa dibayangin reaksinya NATO?
udah capek-capek bikin grup buat ngatasin dan ngelawan Soviet dan komunisme. Malah Soviet pengen gabung ke geng mereka. Lawak kali, kok bisa Soviet pengen gabung? Apakah Soviet ingin menghancurkan diri mereka sendiri? Alasannya, supaya Uni Soviet bisa jalin kerjasama yang lebih luas ke negara-negara Eropa. Kok gitu? Sebenarnya ada banyak faktor, tapi salah satunya yaitu gantiin peran Amerika yang sangat dominan di benua Eropa. Pada tanggal 31 Maret 1954, Kementerian Luar Negeri Soviet ngirimin catatan atau proposal mengenai kemungkinannya bergabung sama NATO ketiga pemerintahan yang kuat di Barat saat itu, yaitu Prancis, Inggris Raya, dan Amerika Serikat. Catatan ini dikenal sebagai Proposal Moskow. Kurang lebihnya saat itu 1 tahun setelah kematian Stalin, bos komunis barunya jadi Nikita Khrushchev. NATO sendiri berusia 5 tahun, sama kayak bom atom Soviet. Dalam catatan itu, Moskow bersikeras kalau perjanjian Atlantik Utara itu fakta agresif, tapi sifatnya bakalan bisa berubah kalau Uni Soviet, anggota utama dari bekas koalisi anti-Hitler, gabung di dalamnya. Soviet juga pengen negara-negara besar nggak nyertain Jerman dalam blok militer manapun. Pada 7 April, proposal Moskow dibahas di sesi Dewan Atlantik Utara di Paris. Catatan pertemuan itu dirahasiain dan tersedia online di situs arsip NATO. Anggota aliansi menilai kalau proposal itu sebagai langkah propaganda Soviet yang ditujuin ke opini publik Barat. Mereka pikir kayaknya nggak masuk akal kalau Kremlin bakal nerima persyaratan NATO, karena USSR negara komunis. Ideologi komunis pastinya berseberangan sama demokrasi liberal. Selama diskusi di Paris, perwakilan Denmark nekenin kalau pembentukan NATO itu tanggapan atas kegagalan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, buat mastiin keamanan setelah Perang Dunia II. Dianggap gagal menurut dia. Menurutnya, pas Perang Korea tahun 50-53, pas Uni Soviet dan China ngelawan Barat, Kremlin berkontribusi terhadap kegagalan ini lewat penyalahgunaan hak vetonya di Dewan Keamanan PBB. Delegasi negara-negara anggota lainnya dukung pandangan ini. Perwakilan Italia peringatin kalau karena keputusan badan kolektif NATO harus bulat, Uni Soviet bisa gunain hak veto buat ngelumpuhin organisasi ini. Dan karenanya aliansi bakalan jadi sama-sama nggak efektif, kayak PBB. Dan dalam beberapa minggu kemudian, pemerintah Amerika, Inggris, dan Perancis secara resmi menanggapi proposal Soviet. Kira-kira gimana? Diterima nggak? Ya tentu aja enggak lah. Ini karena nggak sejalan sama prinsip utama NATO yang didasarin sama prinsip-prinsip kebebasan individu dan supremasi hukum. Ketiga negara tadi yang tadi aku sebutin mendesak Uni Soviet buat nggak menghalangi PBB jalanin fungsi keamanan globalnya. Sementara Uni Soviet ditolak masuk ke NATO, Republik Federal Jerman yang ngalamin proses denazifikasi nerima undangan dalam beberapa bulan mendatang. Pada tanggal 5 Mei 1955, Bundestag Jerman Barat meratifikasi perjanjian Atlantik Utara. Bingung gak sih? Bingung banget gak sih? Uni Soviet otomatis ngambek dong. Terus 9 hari kemudian, Uni Soviet dan 7 negara Eropa Tengah dan Timur ngumumin pembentukan aliansi militer mereka sendiri yang dikenal dengan Pakta Warsawa, yang memungkinkan kehadiran angkatan bersenjata Soviet di negara-negara itu dan memungkinkan intervensi militer Kremlin, kayak yang terjadi di Hungaria tahun 56 dan Cekoslovakia tahun 68. Ini ngakibatin perpecahan Eropa jadi 2 blok, blok timur dan blok barat yang berlangsung sampai 90. Dan tahun 91, Pakta Warsawa dibubarin. Terus, hubungan antara aliansi militer NATO dan Federasi Rusia didiriin tahun 91 dalam kerangka Dewan Kerjasama Atlantik Utara. Tahun 94, Rusia bergabung dengan program kemitraan untuk perdamaian. Dan sejak saat itu, NATO dan Rusia udah nandatanganin beberapa perjanjian penting tentang kerjasama. Dewan NATO Rusia atau NRC
NATO-Russia Council didirikan tahun 2002 buat nanganin masalah keamanan dan proyek kerjasama. Kerjasama antara Rusia dan NATO kini berkembang di beberapa sektor utama, antara lain memerangi terorisme, kerjasama militer, kerjasama di Afghanistan, termasuk logistik NATO dalam perang Afghanistan, dan memerangi produksi obat lokal, kerjasama industri, dan non-proliferasi senjata. Tanggal 1 April 2014, NATO dengan suara bulat mutusin buat nangguhin semua praktik kerjasama sama Federasi Rusia sebagai tanggapan atas yang tadi aku bilang, pencaplokan Crimea yang pertama tadi. Tapi Dewan NATO Russia NRC nggak ditangguhin. Jadi begitulah, meskipun Rusia atau USSR nggak jadi masuk ke NATO, tapi kerjasama di antara mereka ternyata berlanjut. Agak bingung juga ya, kan NATO dibentuk buat ngalangin pengaruh Soviet dan komunisme supaya nggak nyebar ke seluruh Eropa. Tapi setelah Uni Soviet runtuh, NATO masih ada, malah jalin kerjasama sama Rusia. Itulah kadang di dunia ini, antara temen dan musuh tuh nggak ada yang abadi. Yang abadi cuma kepentingan pribadi. Ini not dari Fitrah nih, salah satu timku, curhat ya. Selain beberapa info menarik tadi, ada lagi beberapa hal singkat yang mungkin beberapa orang belum tahu. Di antaranya, yang pertama, Israel itu negara non-Eropa pertama yang ditawarin jadi anggota NATO. Alasannya karena mereka punya musuh yang sama, para jihadis. Tapi bahkan setelah banyak diskusi, kedua pihak ini nggak mencapai kesepakatan bersama dan Israel pun mundur. Dengan demikian, organisasi tersebut masih belum punya negara non-Eropa atau non-Amerika sebagai anggotanya. Yang kedua ada juga Islandia, satu-satunya negara anggota NATO yang nggak punya tentara sendiri. Tapi kayak kebanyakan negara lain, tanpa kekuatan pertahanan, mereka punya perjanjian sama Amerika Serikat yang mempertahankan Angkatan Pertahanan Islandia dan bahkan pangkalan militer di dalam negeri dari tahun 51 sampai 56. Fakta yang ketiga, fakta selanjutnya, ternyata NATO punya alfabet fonetik sendiri loh. Ini juga dikenal sebagai fonetik ICAO, International Civil Aviation Organization, dan ini adalah alfabet ejaan yang paling banyak dipakai. Basically, linguistik khusus ini netepin kata-kata kode ke angka jadi kombinasi huruf dan angka yang penting bisa diucapin dan dipahamin sama pengirim dan penerima pesan. Ngerti nggak? Jadi contohnya gini, tahu kan biasa orang sebut ABCD, Alpha, Beta, Charlie, Delta. Nah itu maksudnya. Penting nggak penting sih info fakta satu ini. Well, that's all about NATO. Kalau misalnya ada salah informasi atau ada yang kurang, boleh komen. Mohon maaf jika ada salah. Aku juga baru belajar nih tentang perpolitikan karena nyambung sama history sebenarnya. Semoga nggak jadi perang. Semoga semua damai-damai aja, bisa diselesaikan dengan damai. Gak jadi World War III. Semoga semua negara bisa hidup berdampingan dengan damai. Amin. Amin. Thank you so much for watching. I hope you guys like it and see you on my next video.